Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Go Yingyi berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua kembalilah untuk beristirahat. Lang Haochen, jika situasi seperti hari ini muncul lagi, aku akan membubarkan sekuat berburu iblismu. Mengerti?" Lang Haochen buru-buru berdiri tegak, melakukan salam hormat kesatria yang ditujukan kepadanya. Pada saat ini, hanya Sheng Yu, Lan Yanyu, dan Sheng Lingxin yang tidak sadarkan diri yang tersisa di kamar. Semua orang pergi, dan wajah Sheng Yu tampaknya menjadi lebih dingin. Bagaimana mungkin pria tua ini yang makan lebih banyak garam daripada yang pernah Anda makan? Meskipun Haochen telah menutupi untuk Anda, anak ini hanya tidak tahu bagaimana ia berbohong. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak berani menatap mata saya. Lan Yanyu menunduk, melihat suaminya terbaring di tempat tidur, penuh kekhawatiran. Hari ini, saya melihat Lang Haochen dan Cai Er berbagi tempat tidur bersama. Dan setelah Sheng Lingxin mempelajarinya, dia memutuskan untuk menguji kemampuan Lang Haochen dan memberinya pelajaran yang baik untuk memperhatikannya pergi ke lautan perang. Malu, sungguh sangat memalukan. Sheng Yu awalnya tidak memiliki temperamen yang baik, tetapi mendengar penjelasannya, dia langsung menjadi sangat marah. Apa yang ada di otakmu? Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa orang tua ini telah secara pribadi mengawal Cai Er untuk berpartisipasi dalam seleksi berburu setan? Jika dia tidak mendapatkan persetujuan orang tua ini, dan jika bukan karena skema cerdiknya sejauh yang menyebabkan perselisihan antara dua kuil besar kami, dia tidak akan mampu berada di sampingnya hari ini. Biarkan saya memberitahu Anda, pentingnya Lang Haochen dengan kuil kesatria sebanding dengan pentingnya Cai Er dengan kuil assassin kami. Dan sekarang anak ini memberitahuku bahwa dia adalah putra Long Xingyu. Anda harus tahu siapa itu Long Xingyu. Lingxin selalu memperlakukan Long Xingyu sebagai idolanya. Apa kebaikan Anda berdua untuk tidak terjadi kecelakaan kali ini? Jika sesuatu terjadi, Anda tidak akan menyesalinya seumur hidup Anda. Tetapi itu juga akan memulai prahara di seluruh aliansi. Mendengar kata-kata Sheng Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Tapi dia berbagi tempat tidur dengan Cai Er, dan dia masih sangat muda. Sheng Yu berkata dengan dingin, "Bagaimana kalau berbagi tempat tidur bersama? Bukankah ini masalah yang pasti akan terjadi cepat atau lambat? Dan sudahkah Anda menunggu hari pernikahan untuk tidur bersama dengan bajingan ini? Di seluruh aliansi, kecuali dari Lang Haochen, siapa yang bisa memiliki kualifikasi untuk bersama dengan Cai Er? Lebih penting lagi, Cai Er sudah menerimanya. Apakah kamu tidak tahu tentang temperamen Cai Er? Baik itu kamu atau aku, kita semua telah dikeluarkan dari hatinya. Untuk Lang Haochen telah berhasil mendapatkan tempat di dalamnya. Ia sudah melalui semua harapan. Sekarang aku terus memalingkan wajah Cai Er selama 2 hari. Kalian berdua hampir menyebabkan masalah besar seperti ini." Lan Yanyu terdengar sedih. "Kakek, saya seorang ibu. Jangan katakan padaku bahwa bahkan sebagai ibunya aku seharusnya tidak melakukan apa-apa ketika melihat putri kecilku begitu dekat dengan seorang laki-laki."
Mulai dari 3 tahun lamanya saya tidak memiliki kesempatan untuk merawat Chai-Er, putri tunggal saya, dan bahkan diperlakukan olehnya sebagai seorang yang asing. Tampilan Sheng Yu secara bertahap menjadi lebih lembut, dan sambil mengambil nafas, dia menyatakan, setiap keuntungan datang dengan kerugian. Bagaimanapun, karena masalah ini tidak berakhir begitu buruk, mari kita singkirkan masalah ini. Jagalah Lin Xin dengan baik. Setelah berkata demikian, pahlawan ini dari langkah ke-9 berbalik dan pergi. Setelah ia meninggalkan pandangannya pada Lan Yanyu, ekspresi tak berdaya penuh kesengsaraan muncul pada pria tua yang maha kuasa ini. Dia adalah cucunya yang luar biasa, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Di belakang tempat tinggal, saat ini langit sudah hitam. Kembali ke rumah sementaranya, Lang Haochen tidak bisa mengatakan apa-apa, segera jatuh tertidur dalam pelukan Chai-Er. Semuanya, Chai-Er awalnya ingin bertanya, tetapi tidak terjawab. Jika seseorang bertanya kepada Lang Haochen untuk umpan baliknya tentang pertempuran sebelumnya, dia akan memiliki balasan tunggal, dibentuk dengan beberapa kata. Itu sangat hebat sehingga aku berhasil kembali hidup. Di dalam Demon Army Camp, markas besar para setan tentara. Berbeda dari sistem manusia, iblis dikumpulkan bersama dengan saudara-saudaranya dari tingkat yang sama. Sistem peringkat kekuatan yang sangat jelas, tetapi aspek pengawasannya tidak diurus dengan teliti sama sekali. Sebuah pasukan yang berjumlah ratusan ribu dipersatukan kembali di daerah yang datar. Karena sebagian besar iblis tidak melakukan apapun yang produktif untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Hanya kekuatan setan dari langkah keempat atau di atasnya yang memiliki kualifikasi untuk memiliki rumah. Meskipun begitu, tempat tinggal mereka tempat-tempat sangat jelas kumuh untuk sebagian besarnya. 6.000 tahun yang lalu, 72 dewa setan tiba-tiba muncul, menginfeksi banyak orang di benua itu, dan menyebabkan perang invasi. Yang disebut klan semua memiliki posisi yang sama, mengadopsi ide umum tentang penyembelihan dan memenjara jalan mereka sambil mengabaikan akibatnya. Seiring dengan perang yang berlangsung selama lebih dari 1 milenium, aliansi kuil yang didirikan oleh umat manusia secara bertahap mendapatkan pijakan. Mengandalkan layar perlindungan alam untuk berfungsi sebagai rival dari iblis ini, pada saat itu pihak iblis datang untuk menemukan masalah utama mereka. Di antara iblis, semakin tinggi tingkat mereka, semakin lambat kecepatan reproduksi mereka. Faktanya, setan tingkat rendah seperti Dual Blade Demon dikalikan dengan kecepatan yang luar biasa, hampir mirip dengan manusia, dan Dual Blade Demon ini membutuhkan paling banyak 3 tahun untuk tumbuh hingga dewasa. Setelah membantu, setan telah membantai terlalu banyak manusia. Selain dari manusia, ada juga beberapa spesies lain yang hampir punah di Sheng Modalu. Dalam keadaan seperti itu, setelah posisi mereka di benua itu stabil, iblis menjadi bingung ketika mereka menemukan bahwa sumber makanan mereka tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Dalam keadaan tidak berdaya, iblis hanya bisa mengumpulkan manusia yang bertahan hidup bersama, memerintahkan mereka untuk mengkultivasikan bahan pangan, mengembalakan ternak. Untuk bertahan hidup, ras apapun perlu pertama-tama untuk mengisi perut mereka.
Jika tidak, mereka tidak ditakdirkan untuk mati. Tetapi meskipun wilayah iblis sangat besar, mereka pada akhirnya membunuh terlalu banyak manusia. Bagian terbesar dari mereka melarikan diri ke aliansi. Manusia yang berhasil mereka temukan terlalu sedikit, jadi mereka tidak memiliki solusi lain kecuali menyerah ke bidang pengembangan makanan yang lain, sehingga berkonsentrasi pada memproduksi makanan. Sekarang posisi yang dipegang oleh manusia dibandingkan dengan iblis benar-benar berbeda dari masa lalu. Sejauh mereka sekarang bahkan lebih penting daripada bagian paling rendah dari manusia sendiri. Ia pergi ke sejauh bahwa mereka telah mendapatkan kualifikasi untuk memerintahkan setan tingkat menengah ke bawah untuk membantu mereka dalam bagian produksi bahan baku. Kemudian iblis memasuki keadaan perang yang tak henti-hentinya melawan aliansi kuil dengan dua tujuan utama. Yang pertama adalah menjarah manusia sejauh mungkin, dan yang kedua adalah untuk mengurangi populasi mereka sendiri. Tapi selama 6.000 tahun terakhir, manusia telah memiliki pijakan yang kuat. Dan meskipun mereka tampaknya agak dirugikan melawan 72 dewa setan, mereka mengandalkan keuntungan mereka dari medan dan pada pengetahuan superior mereka dalam memproduksi senjata yang tangguh, menahan satu serangan setan satu demi satu. Iblis sangat membenci senjata defensis jenis meriam-meriam magis yang meninggalkan mereka tanpa jalan untuk melawan. Untuk mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan senjata semacam itu. Jika bukan karena kekuatan militer yang tangguh dari 72 dewa setan, kekuatan militer manusia dan iblis akan membatalkan satu sama lain. Meskipun demikian, hingga saat-saat terakhir, iblis selalu berada di atas angin. Manusia tidak berani melancarkan serangan mereka ke timur untuk mencoba memulihkan wilayah yang hilang. Jika mereka kehilangan perlindungan alami mereka, manusia tidak akan cocok melawan iblis itu. Di inti pasukan utama iblis ada 3 camp besar. Masing-masing dari mereka setinggi 10 meter, memiliki diameter setidaknya 30 meter. Di antara para iblis, hanya tempat tinggal para dewa iblis yang bisa dianggap mewah. Pada saat ini, atmosfer di atas tenda besar di tengah sangatlah berat. The Allosaur, si singa terbakar, duduk di kursi tengah, dan di kedua sisinya adalah Demonic White Mad Bull Zagan dan Evil Demon Rider Shiri. Meskipun ketiga dewa iblis ini menduduki peringkat di atas peringkat ke-50, mereka masih memegang posisi penting dalam iblis. Hanya saja mereka sekarang memiliki wajah yang sangat serius yang tampak penuh kecemasan. Demonic White Mad Bull Zagan dengan ganas menggedor meja besi, mengeluarkan suara yang keras. Pada saat itu, kami benar-benar bodoh. Kita harusnya menangkapnya dan membawanya kembali bersama kita. Jika kita mengirimnya ke tempat yang mulia, bukankah semuanya sudah tenang? Pegang dia. Apa Anda terlalu melakukannya sendiri, atau Anda ingin menginginkan saya melakukannya, atau Demonic Lion? Si jahat Evil Demon Rider yang tampang itu mendengus dingin. Mendengar dia, Zagan yang tampak kurang ajar ini terdiam. Kekuatannya melintas di matanya.
Alosen melambaikan tangannya dan berbicara. Oke, apa gunanya kita berdebat tentang itu? Sepotong berita ini terlalu mencengangkan. Jika yang benar-benar datang ke dunia ini, bahkan jika dia tidak pernah mendapatkan kembali kekuatan aslinya, kita tidak harus bertindak gegabah terhadapnya. Tapi saya benar-benar berharap bahwa kita salah melihat. Lagi pula, yang satu itu seharusnya tidak bisa menyeberang melalui dimensi. Pada titik ini, ketakutan yang sama muncul di matanya. Sagan terengah-engah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan tentang semua hal ini? Singa setan berkobar tiba-tiba berdiri. Tidak akan ada hasil jika kita terus berdiskusi yang tidak berubah. Mari kita lakukan seperti ini. Kalian berdua akan tinggal di sini untuk memimpin pasukan dan terus meluncurkan serangan, mengirim pasukan di bawah langkah ketiga. Tapi jangan meluncurkan serangan penting. Dan ingat untuk memperkuat pertahanan barak kita. Aku akan segera kembali ke Kaisar Setan Kerajaan agar dia membuat keputusan. Evil Demon Rider City mengangguk dan berkata, "Ya, saya rasa ini adalah satu-satunya cara." Sesaat kemudian suara gemuruh meledak dari barisan iblis dan bola mata merah maju menuju ke timur. Cerita berlanjut keesokan paginya. Meskipun kejadian sehari sebelumnya, para anggota sekuat berburu iblis satu tidak memiliki tempat tidur hanya karena alasan ini. Pada tingkat pelatihan mereka, istirahat adalah yang terpenting. Tentang mediasi dengan perhatian penuh dan hanya memiliki 1 atau 2 jam tidur. Dalam hal mereka tidak mengalami cedera, ini adalah cukup bagi mereka untuk pulih. Pada saat semua orang bangun dan menuju ke kamar mandi berturut-turut, orang yang memberi Lang Hao Chen bahwa perintah militer hari sebelumnya datang. Hanya saja kali ini bukan tentang memberi perintah, tetapi membawakan mereka sarapan. Apakah perlakuan militer begitu bagus? Mereka bahkan mengirimkan sarapan kami ke kamar kami sendiri. Lin Chen berkomentar dengan perasaan. Prajurit yang membawa makanan mereka tersenyum sambil meletakkan piring ke bawah. Mengingat kinerja luar biasa yang Anda perlihatkan kemarin di medan perang, para petinggi memutuskan untuk menyediakan makanan bagi semua orang sesuai dengan dasar pastur. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Panggilan yang berbeda dari aliansi kuil juga memakan berbagai jenis makanan. Itu bukan tentang diskriminasi, tetapi titik utama perbedaan ini berasal dari fakta bahwa orang-orang memiliki berbagai jenis kontribusi yang berbeda. Misalnya, prajurit dan pemburu tidak bisa makan jenis makanan yang sama persis. Prajurit membutuhkan kekuatan dan ketahanan, sementara para pembunuh tidak bisa terlalu banyak lemak, sehingga menghindar dari makanan bertepung. Dan kemudian, penyihir dan summoner makan makanan yang sedikit lebih kaya, karena mereka mengkonsumsi kekuatan mental yang sangat banyak dan bahkan memiliki lebih banyak kebutuhan nutrisi daripada yang lain. Bagi para imam, mereka mengkonsumsi jenis makanan yang terbaik karena secara umum kondisi tubuh mereka akan tampak paling lemah. Tentu saja ada pengecualian untuk semuanya. Misalnya, situasi yang terjadi saat ini bisa disebut pengecualian. Tapi tentu saja tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki makanan yang enak untuk dimakan. Setelah dicuci,
mereka langsung duduk dan tulus untuk makan bersama-sama. Sarapan yang disajikan kepada mereka dalam kotak kecil bukanlah masakan yang lezat, yang indah, tetapi itu sangat kaya, termasuk buah telur dari binatang ajaib tingkat rendah yang dibagi antara semua orang. Ada juga beberapa roti khusus dan harum. Itu datang bersamaan dengan sup daging, sup sayuran, dan buah-buahan. Pada malam sebelumnya, konsumsi mereka benar-benar luar biasa, dan mereka masih sangat remaja yang belia. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka sudah menghabiskan semua makanan sepenuhnya. Kecuali dari Chai-Er dan Chen Ying-Er yang makan lebih sedikit dari yang lain. Porsi yang dimakan oleh para pemuda ini benar-benar melampaui yang diambil oleh para dewasa. Si botak si Marxian menepuk wajahnya sendiri. Saya benar-benar bertanya-tanya, kapan saya bisa pergi ke medan perang sekali lagi? Saya belum sepenuhnya puas dengan pertempuran kemarin. Lang Hao Chen ikut menyatakan, itu benar, saya harus menyerahkan poin kontribusi kepada semua orang. Poin kontribusi? Kapten, apakah Anda pergi ke medan perang sekali lagi kemarin? Tanya Lin Xin, penuh dengan rasa ingin tahu. Sehari sebelumnya sudah larut malam ketika dia kembali. Dengan demikian Lang Hao Chen menyuruh semua orang kembali untuk beristirahat terlebih dahulu dan tidak memberitahu mereka tentang apa yang dia lalui. Lang Hao Chen menatap Chai-Er yang berdiri di sisinya. Itu benar, kemarin ketika saya dipanggil oleh kepala militer kami, ternyata dia ingin saya mengikutinya ke medan perang. Mendengarnya, Chai-Er jelas mengernyitkan alisnya. Lang Hao Chen tidak menyembunyikan apapun dari Chai-Er, karena dia tidak ingin berbohong padanya, bahkan jika itu adalah kebohongan yang baik. Tapi cerita yang diceritakan dari sudut pandang yang lain akan menyebabkan pihak lain memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Kepala jenderal kami sebenarnya adalah ayah Chai-Er. Kemarin setelah dia melihat saya berbagi tempat tidur dengan Chai-Er, ibu mertua seharusnya mengatakan kepada kepala jenderal, itu alasan mengapa saya dipanggil di malam hari. Dan untukmu, mereka, Chai-Er melai tangan Lang Hao Chen, jelas menjadi gugup. Lang Hao Chen tersenyum. Apakah saya terlihat seperti sesuatu yang buruk terjadi pada saya? Dengarkan keseluruhan ceritanya. Pada awalnya, Paman Sheng benar-benar kasar dan bermusuhan terhadap saya, membuat saya mengikutinya untuk memimpin resimen kesatria malaikat brilian ke medan perang. Tetapi selama pertempuran, Paman Sheng mengenali teknik yang saya gunakan, karena dia di masa lalu adalah teman baik ayah saya. Kemudian saya berjuang bersama dengan Paman Sheng dan belajar banyak hal. Paman Sheng akhirnya memberi saya buku teknik khusus sebagai hadiahnya. Yang lain jelas tampak penuh keraguan. Jalan peristiwa ini tampaknya terlalu sederhana. Chai-Er mengangkat kepalanya. Apakah itu saja? Lang Hao Chen terus berbicara. Kemudian ketika kami menghadapi musuh yang kuat, Paman Sheng harus menggunakan kompor spiritual kembali ke masa anak untuk melindungi saya. Meskipun kami kembali dengan selamat, dia sekarang dalam keadaan tidak sadar. Saat dia mengatakannya, Lang Hao Chen selalu melihat perubahan pada wajah Chai-Er. Tapi dia merasa sedih karena Chai-Er tidak memiliki reaksi apapun. Bahkan ketika dia mendengar bahwa Sheng Lingxin jatuh koma. Di medan perang saya menghabiskan beberapa banyak setan.
Jadi beberapa poin kontribusi harus diperoleh. Mari berbagi di antara kami sendiri. Di depan semua orang, Lang Hao-chen tidak mengatakan hal lain yang berkaitan dengan Seng Lingxing. Dia tahu bahwa kemarahan Cai akan sulit dihilangkan dan bahwa dia tidak bisa bertindak terlalu terburu-buru. Apalagi fakta bahwa itu adalah masalah pribadinya. Wang Yuan berkata dengan nada tidak nyaman, "Tidak perlu untuk itu. Anda berjuang untuk bertaruhkan nyawa Anda sendiri untuk ini. Tidak seperti kami membunuhnya bersama dengan semua orang." Lang Hao-chen tertawa dengan lembut menyatakan, "Tim kami ini berada dalam keadaan tidak terpoles dan membagi poin kontribusi secara merata adalah sesuatu yang saya usulkan. Bagaimana mungkin saya tidak bertindak sebodoh itu? Jika bukan karena pil Lingxing, mungkin saya tidak akan berhasil kembali hidup. Saya pikir untuk melewati tes ini dan menjadi tim yang nyata, saling pengertian kita selama pertempuran akan diakui lebih penting. Tetapi untuk menumbuhkan persahabatan di antara kita adalah sama pentingnya. Kami adalah teman, identik dengan saudara dan saudari, dan meskipun poin kontribusi itu baik, mereka hanya akan memiliki pengaruh terbesar ketika digunakan di area yang paling tinggi. Bukankah yang terbaik adalah meminta kami bertuju untuk bertindak secara keseluruhan, menikmati manfaat dari poin kontribusi ini bersama-sama?" Saat dia mengatakan demikian, dia mengambil alat penguji kontribusi, meletakkan di titik kontribusi pribadinya. Pada saat itu Lang Hao-chen berbagi poin kontribusi dengan semua orang. Yang lain agak bodoh karena ada terlalu banyak dari mereka. Pada saat ketujuh dari mereka bertempur bersama, semua orang baru saja memperoleh sedikit lebih dari 20 poin kontribusi. Dan kali ini Lang Hao-chen membawa lebih dari 50 poin kontribusi, dibagi dengan semua orang dalam grup. Pada akhirnya, semua orang memiliki total 73 poin kontribusi. Melihat wajah orang lain yang terkejut, Lang Hao-chen tertawa. "Saya telah menyelesaikan di belakang Paman Seng, menewaskan beberapa lusin dari Dark Grand Dual Beat Demon untuk mendapatkan banyak poin. Dari perkiraan saya, kami sekarang adalah tim dengan poin kontribusi terbanyak. Kalian tidak melihat betapa kuatnya kompor spiritual Paman dari Retribution to the Children. Itu langsung membunuh beberapa ratus kekuatan setan dari langkah kelima dan keenam." Cheng Yinger tertawa bahagia. "Sangat luar biasa. Pada cahaya pertama, kami mendapatkan kejutan yang bagus entah dari mana. Saya sekarang dalam suasana hati yang sangat baik, dan saya bahkan harus makan dengan baik. Kapten, sungguh hebat aku mengikutimu." Seng Lingxing tertawa keras dan menyatakan, "Yinger benar, Hao-chen. Awalnya saya tidak tenang tentang kekuatan Anda, tetapi sekarang saya hanya bisa melihat bahwa Anda diberkati dengan kualitas lain. Anda benar-benar layak menjadi kapten regu kami. Sepertinya tidak akan ada peluang bagi kami untuk meninggalkan kota untuk saat ini. Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Lang Hao-chen menjawab, "Setiap orang harus pergi berkultivasi energi spiritual mereka untuk saat ini. Saya akan membantu semua orang untuk mengukur jumlah energi spiritual internal dan eksternal kalian untuk saat ini. Memantau energi spiritual internal dan eksternal setiap orang adalah sesuatu yang diperlukan." Gao Yingjing mengatakan kepada Lang Hao-chen bahwa semakin tinggi peringkat kultivasi,
semakin besar kebutuhan untuk memeriksanya, dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk masa depan. Metode ini akan sangat membantu tim. Misalnya, jika seorang anggota dekat dengan terobosan, tim akan membelikannya pil yang sesuai untuk menghemat banyak waktu sambil meningkatkan kekuatan tim. Dengan cepat hasil pengujian keluar. Di antara mereka, satu dengan energi spiritual eksternal tertinggi adalah Wang Yuan, mencapai 524. Bahkan sebagai prajurit dari langkah kelima, ini adalah skor yang sangat mengerikan. Yang kedua adalah Sai'er dengan skor 446. Diikuti oleh Lang Haochen yang memiliki skor energi spiritual eksternal 396. Skor Sima Qian adalah 362 dan skor Han Yu adalah 265. Sedangkan untuk dua orang penyihir, energi spiritual eksternal mereka tidak banyak, bahkan tidak mencapai 100. Dalam hal energi spiritual internal, Chai'er pertama kali mengesankan. Energi spiritual internalnya mencapai 2590 yang sudah berada pada standar peringkat ketiga dari langkah kelima. Lebih lanjut menambahkan statusnya sebagai Santo Putri Samsara, dan bahkan tanpa memperhitungkan fakta bahwa dia memiliki komber spiritual tertinggi dari samsara ini, dia masih bisa dianggap sebagai yang terkuat dari tim. Dalam hal spiritual internal, yang kedua adalah Lin Xin, memiliki energi spiritual internal 2385, diikuti oleh Han Yu yang memiliki energi spiritual internal sebanyak 2270. Wang Yuan memiliki skor 2160, dan yang kelima adalah Lang Haochen dengan skor 2095. Meskipun dalam prakteknya kekuatan bertarungnya adalah yang kedua setelah Chai'er. Setelah semua, dia selesai sebagai juara kompetisi berburu iblis. Kecepatan latihan energi spiritual internalnya cukup untuk mengejutkan siapapun. Setelah langkah kelima, perkembangan energi spiritual akan menjadi lebih lambat. Yang keenam adalah Sima Qian dengan skor 1920, dan Cheng Ying-er berada bawah total dengan skor 1850. Dua yang terakhir adalah menggunakan pil kondensasi spiritual, membuat perkembangan mereka cukup berbeda. Meskipun skor rekan mereka dan mereka sendiri, semua orang mengambil tindakan yang sama-sama tanpa konsultasi. Menatap Chai'er, mereka telah menduga bahwa energi spiritual internal Chai'er menjadi yang pertama di antara semua orang. Tetapi energi spiritual eksternalnya sebenarnya bahkan di atas 400, yang lebih tinggi dari Sima Qian sebelum menggunakan Medas, dan bahkan Lang Haochen. Kekuatan macam apa ini? Dan lebih jauh lagi, Chai'er kemungkinan besar juga yang termuda dari grup mereka. Setelah merekam semua energi spiritual secara detail, Lang Haochen menyatakan, "Oke semuanya, ayo mulai berlatih. Tetapi jangan terlalu banyak mengonsumsi energi spiritual, karena kita harus siap dikirim untuk perang kapan saja." Lin Xin baru saja mendapatkan mayat dari Black Dual Blade Demon dan Beta Flying Demon, dan kebetulan menggunakannya untuk membuat pil. Di medan perang, kecepatan konsumsi pil secepat yang dibayangkan orang.
Dan ini adalah sesuatu yang bagus untuk meningkatkan kekuatan mereka yang bertahan hidup. Meskipun dia tidak bisa menyerang, kontribusinya dan pentingnya untuk skuad tidak lebih rendah dari anggota lain. Bahkan alaminya yang terbesar keluar yang terbaik dan dalam bentuk ini. Untuk sebagian besar anggota pasukan memilih untuk kultivasi energi spiritual mereka, terutama untuk Sima Qian dan Chen Ying'er yang belum mencairkan energi spiritual mereka dan perlu berlatih di bidang ini. Lang Haochen menarik Chai-Er kembali ke tempat tidur mereka sendiri. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, "Chai-Er, apa kamu tidak akan mengunjungi Paman Zheng Lingxi?" Chai-Er terdiam. Tetapi seperti sebelumnya dia hanya menggelengkan kepalanya. "Saya tahu tentang kompor spiritual kembali ke maca kecil. Dia akan baik-baik saja. Saya akan pergi kultivasi terlebih dahulu." Saat dia berkata demikian, dia segera naik ke sisi tempat tidur, duduk di atasnya dan memulai kultivasi. Melihatnya dengan lembut, Lang Haochen duduk di sisi berlawanannya, tetapi dia tidak kultivasi, malah mengeluarkan buku Rice Flower Into Tree yang diberikannya kepadanya oleh Zheng Lingxi dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Buku teknik ini, Rice Flower Into Tree, tipis, dibentuknya hanya 7 atau 8 halaman. Lang Haochen dengan hati membolak-balikannya, dan dengan cepat ledakan keheranan muncul di wajah yang tampan ini. Kemampuan teknik menaikkan bunga ke pohon cukup aneh. Itu disebut teknik, tetapi tampaknya lebih dekat ke metode untuk penggunaan energi spiritual. Itu tidak memiliki penggunaan ofensif atau defensif, tetapi tampaknya sangat praktis. Teknik yang disebut Rice Flower Into Trees sebenarnya adalah metode khusus untuk menyimpan energi dalam tubuh seseorang. Setelah menggunakan kemampuan ini, seseorang dapat menyimpan di dalam tubuhnya kemampuan apapun yang dia kuasai. Sedikit seperti menyimpan daya bekerja, dan setelah menyimpannya, seseorang dapat langsung melepaskannya kapan saja. Tetapi selama waktu penyimpanan, pengguna harus dalam keadaan setengah meditasi dan tubuhnya tidak bisa bergerak, apalagi bertarung. Setelah menyelesaikan penyimpanan ini, kemampuan yang disimpan harusnya dilepaskan dalam waktu 1 jam, atau energi spiritual yang tersimpan akan menyebar dan menghilang dengan sendirinya. Setelah penggunaan Rice Flower Into Tree, teknik yang tersimpan tidak akan terus menggunakan energi spiritual jika tidak akan mempengaruhi pemulihannya. Mungkin memiliki kenaikan bunga ke pohon dapat dianggap sebagai kemungkinan melepaskan kemampuan paling kuat seseorang dengan biaya gratis dan kapan saja. Namun Rice Flower Into Tree memiliki keterbatasan. Pertama, itu hanya cocok untuk prajurit pembunuh dan kesatria. Itu tidak bisa digunakan untuk penyihir, pendeta, ataupun summoner. Juga, Rice Flower Into Tree adalah yang paling cocok untuk digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan yang membuat energi seseorang meletus, dan cukup tidak cocok untuk kemampuan teknis. Sebagai contoh, pedang menghukum mengalahkan Lang Haochen tidak dapat digunakan dalam kombinasi dengan menaikkan bunga ke pohon ini, karena menggunakan energi spiritual dan aspek teknis yang bersama-sama. Tetapi kemampuan seperti pedang suci sangat cocok untuk ini. Setelah dia membaca seluruh buku kemampuan, Lang Haochen merenung dalam-dalam untuk beberapa waktu.
memikirkan banyak kemungkinan penggunaannya. Jika digunakan dengan baik, Rice Flower into Tree bisa diubah menjadi kemampuan menyelamatkan jiwa. Itu benar-benar kemampuan kelas 1. Lebih jauh lagi, itu adalah teknik yang diciptakan sendiri, yang penciptanya bukanlah orang lain selain pahlawan dari langkah ke-9 Sheng Yu.